Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egis, NIM 21338032 akan membuat sebuah presentasi tentang movement coffee shop, di mana terkenalnya adalah yang pertama, kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan biji tanaman. Kedua, minuman yang memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Untuk belakang selanjutnya, ini bisnis kopi adalah bisnis yang cukup menggiurkan. Karena di masa ini, kopi bukan lagi kebiasaan untuk menghilangkan kantuk, tapi sudah menjadi lifestyle. Yang keempat, berbisnis kopi di Indonesia tidak akan kesusahan untuk mencari bahan baku utama berupa kopi, karena Indonesia sendiri adalah penghasil biji kopi terbesar ketiga di dunia. Skill usahanya, yang pertama jenis usahanya ialah bergerak di bidang kuliner. Usahanya ialah coffee shop, family atau ownernya saya sendiri, Egis. Coffee shop di Kota Padang, Sumatera Barat. Nomor telepon dari ownernya yaitu 0813 7280 7221. Untuk media penjualannya, kami memakai media online berupa Instagram. Bisa langsung datang ke toko. Untuk waktu operasionalnya yaitu mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk struktur organisasinya, pemilik usaha yaitu saya sendiri. Untuk penanggung jawab produksinya yaitu Nur Hayati. Di bidang pemasarannya Ezelin Pranata. Untuk manajemen keuangannya Naina Mikaela. Untuk investornya yaitu Amelia dan Ahmad Daus. Untuk karyawannya Arjun Pertama, Aisyah, Fikri dan Faris. Untuk fungsinya yang pertama yaitu untuk perluasan usaha, yang kedua memberikan pelayanan terbaik dan nyaman. Yang ketiga, menjadikan coffee shop sebagai kopi brand lifestyle terdepan. Yang keempat, yaitu menyediakan berbagai varian rasa yang enak. Untuk misinya yaitu menciptakan lapangan usaha baru. Yang kedua, meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan cita rasa kopi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan menciptakan menu baru yang bervariatif. Untuk analisis pasar dan pemasarannya, yaitu yang pertama, kekuatan produk kopi. Produk kopi pasti akan dikonsumsi oleh banyak orang. Yang kedua, kopi sudah memiliki pecintanya sejak dulu hingga kini, bahkan sampai kapanpun. Yang ketiga, kopi sangat bagus untuk berekspresi. Yang keempat, berinovasi dan terus berkembang. Untuk kelemahan dari produk kopi ini sendiri, yaitu yang pertama, terlalu banyak minum kopi tidak baik bagi kesehatan lambung. Mahal adalah sama kopi yang murah jika rasanya serupa. Itu sudah banyak sendiri. Untuk yang ketiga, produk kopi terlalu banyak target sasaran ke usia sekian-sekian sehingga muncul gengsi bagi para penikmatnya. Untuk peluang usaha dari produk kopi ini, yang pertama, produk kopi saset yang dijual di warung akan selalu habis. Yang kedua, produk kopi shop akan mendapatkan banyak omset jika lokasi usahanya strategis, apalagi kalau promosinya bagus. Yang ketiga, peluang usaha produk kopi akan rugi karena jangka waktunya yang panjang. Untuk bagian ancaman usaha pada produk kopi ini, yang pertama, pesatnya perkembangan kompetitor atau bersaing pada produk kopi akan memunculkan keterancaman bagi pelaku usaha kopi. Untuk yang kedua, banyaknya kampanye tentang menjaga kesehatan. Salah satunya kampanye adalah menyuruh orang untuk mengurangi untuk minum kopi. Yang ketiga, adanya warung makan yang sembari berjualan kopi sehingga tukang kopi khusus akan merasa tersaingi. Untuk segmentasi pasarnya, yang pertama konsumen, yang kedua yaitu bahan baku. Target pasarnya
kami menargetkan semua kalangan, baik para anak muda dan mahasiswa maupun pekerja, orang tua serta anak-anak. Khususnya bagi mahasiswa dan pekerja, karena pada masa itu merupakan masa di mana akan kebutuhan refreshing yang sangat dibutuhkan. Untuk strategi pemasarannya, yang pertama melakukan promosi melalui media online. Media online yang kami pakai yaitu WhatsApp, Instagram, GrabFood, ShopeeFood, dan lainnya. Untuk pemesanan bisa dilakukan melalui toko online atau bisa langsung datang ke toko. Kami melakukan strategi pemasaran juga memilih lokasi yang strategis, di mana ini kami memilih untuk memilih lokasi yang ramai, terutama mudahnya bisa nongkrong sama nongkrong, bermain game. Untuk aspek keuangannya, yang pertama yaitu sumber modal. Sumber modal ini berasal dari pemilik kopi sendiri dan beberapa investor yang telah ditunjuk sebelumnya. Untuk biaya awal kebutuhan, yang pertama kopi, yang kedua susu, gula pasir, air, dan es batu. Kami misalkan kuantitas dari kopi 5 kg dengan harga satuan per kilonya 105.000. Jadi total untuk harga 5 kilo kopi yaitu Rp525.000. Untuk susu kami misalkan kuantitasnya 5 kaleng, harga 1 kaleng susu 12.000, yaitu totalnya untuk 5 kaleng yaitu Rp60.000. Untuk material gula pasir dengan kuantitas 5 kilo dengan harga per kilonya 16.000, dengan total harga 5 kilo gula pasir yaitu Rp80.000. Untuk air, kuantitasnya ialah 1 galon dengan harga satuan 5.000, jadi total harga untuk 1 galon air ialah Rp5.000. Untuk es batu, kami misalkan 100 buah es batu dengan harga satuannya 1.000, jadi total harga untuk 100 buah es batu yaitu Rp100.000. Jadi total keseluruhan dari biaya awal ini yaitu harga dari kopi, 5 kg kopi, 5 kaleng susu, 5 kg gula pasir, 1 galon air, dan 100 buah es batu ini ialah Rp770.000. Untuk aspek produksinya, yaitu yang pertama bahan baku dan tambahan, yang kedua peralatan yang digunakan, yang keempat yang ketiga proses produksi, yang keempat jumlah produksi yang dihasilkan. Untuk proyeksi pendapatannya, yang pertama kami misalkan pendapatan per harinya Rp5 juta. Yang kedua pendapatan per bulannya Rp20 juta. Yang ketiga pendapatan per tahunnya yaitu Rp240 juta. Untuk proyeksi pengeluarannya, yang pertama bahan baku Rp36.960.000. Yang kedua gaji karyawan yaitu kami misalkan 120 juta, untuk biaya listrik 12 juta, untuk biaya kendaraan atau untuk pengantaran kopinya yaitu 5 juta, untuk biaya tambahan atau biaya tak terduga yaitu misalkan 20 juta. Jadi total untuk proyeksi pengeluaran ini berjumlah sebesar Rp193.960.000 per tahunnya. Untuk proyeksi labanya, yaitu untuk mencarinya, kita bisa mencarinya dari pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Jadi kita mendapatkan pendapatan 240 juta dikurang dengan pengeluaran yaitu sekitar 193.960.000 rupiah. Jadi total dari laba dari penjualan kopi ini berjumlah Rp46.040.000 per tahunnya. Sekian dari presentasi kali ini. Saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.